Elshinta News and Talk. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mulai melaksanakan imunisasi serentak dengan program Sepekan Imunisasi Nasional Polio. Di Jawa Tengah sendiri terdapat 3,9 juta anak yang menjadi target imunisasi polio. Meski demikian, masih terdapat penolakan dari sejumlah masyarakat terhadap vaksinasi polio pada anak. Bagaimana urgensi vaksin polio pada anak? Kita bersama dengan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Tengah, Dr. Fitri Hartanto, SPA Konsultan. Elshinta News and Talk. Dr. Fitri, ini kami tadi juga sempat berbincang dengan Ibu atau Dr. Atin Suhesti juga dari Dinkes Jawa Tengah terkait dengan progres di Jawa Tengah imunisasi polio sudah 56%. Tapi mungkin dari Dr. Fitri bisa menambahkan atau memberikan penggambaran bagaimana sebenarnya urgensi vaksin polio pada anak saat ini, Dokter. Ya, Mas Okta ya, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Para ayah bunda ya, para orang tua terkait dengan kegiatan Subkin ini, sebetulnya inilah upaya kita untuk mencegah terjadinya perluasan penyakit polio yang saat ini khususnya untuk di Jawa Tengah berada di Klaten sumbernya ya. Sebetulnya Klaten itu dari Madura. Nah, upaya untuk pemerintahan daerah di sini melalui Dinas Kesehatan itu mencegah supaya tidak meluasnya penyakit ini. Nah, kita sudah melalui tahapan-tahapan ya. Di awal kita sudah melalui tahapan outbreak response ya. Nah, ini supaya luas pencapaiannya anak-anak yang berisiko itu kita berikan tetes polio. Nah, Mas Okta, jadi tetes polio yang kita berikan ini itu sangat berbeda dengan tetes polio yang sudah diberikan secara rutin. Ya, jadi polio yang diberikan secara rutin itu hanya di dalamnya ada dua tipe dari jenis penyakit polio yang menyebabkan polio ini, ya, yaitu tipe 1 dan 3. Sedangkan anak yang sakit polio itu yang ada di Klaten itu ternyata tipe 2 yang menyebabkan penyakitnya, ya. Jadi sangat berbeda. Nah, sebetulnya ada upaya sebelumnya dari pemerintah untuk mencegah itu dengan menambahkan polio yang injeksi, yang disuntikkan, ya, bukan yang diteteskan. Yang diteteskan saat ini polio 1 dan 3 serotype-nya. Sedangkan yang disuntikkan itu sudah ada 3. 1, 2, dan 3 ya. Namun ya, cakupan vaksin polio yang disuntikkan ya, IPV ini ya, saya singkat dengan inaktif polio vaksin ini masih cakupannya masih belum bagus dibanding dengan OPV atau tetes polio yang diteteskan, sehingga memang masih mempunyai resiko untuk terjadinya perluasan dari penyakit polio yang disebabkan oleh tipe 2 ini, ya. Sehingga pemerintah mengambil putusan bahwa kita harus lakukan juga seperti tetes polio yang lain supaya lebih gampang, ya. 1, lebih mudah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua dibanding kalau kita harus suntik, ya. Kalau suntik banyak sekali orang tua yang pasti menolak, padahal kita kan harus secepatnya. Iya. Ya, sehingga dengan tetes polio yang di dalamnya hanya mengandung tipe 2, ya, namanya juga novel OPV 2, ya, jadi vaksin tipe 2 yang diperbarui sehingga bisa mencegah penyakit polio tipe 2. Itu bisa kita cuma teteskan saja ke anak-anak yang berisiko, ya, dari 0 sampai 7 tahun, ya. Nah, yang kedua tujuannya adalah upayanya mencegah supaya di saluran cerna itu ada antibodi, ya. Karena pada saat kita lakukan hanya penyuntikan, ya, penyuntikan IPV tadi, kita tidak punya antibodi di saluran cerna. Ya, karena vaksin yang kita berikan langsung disuntikkan
Ya, jadi melalui sirkulasi di situ antibodinya. Sedangkan untuk mencegah penularan, supaya pada saat anak itu kebetulan saja ya terkontaminasi dengan virus polio itu, di saluran pencernaannya sudah ada antibodi untuk melawan. Nah, keuntungan tetes polio adalah untuk melawan atau untuk menimbulkan antibodi di saluran cerna itu ya, di intestinal. Sehingga satu, lebih mudah, yang kedua bisa menghambat secara langsung pada saat anak itu terkontaminasi dengan sumber dari penyakit polio yang ada saat ini ya. Nah, ini yang perlu harus di beberapa teman-teman dokter anak juga sudah melakukan sosialisasi ya, mengedukasi di tempat praktek supaya ikut kegiatan subpin ini di tempat-tempat yang sudah dipastikan ya ada vaksin polionya. Nah, hanya sedikit dari kami yang sebetulnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menginginkan ya kepada Dinas Kesehatan Provinsi, mungkin Kementerian Kesehatan ya, pengadaan IPV ini baiknya harus keberadaannya harus dipantau, jangan sampai kosong. Karena cakupan IPV ini masih kurang ya dibanding dengan OPV ini. Nah, kekurangan itu dulu teman-teman menanyakan kepada kami ya, kok IPV sudah nggak ada ya. Nah, kita tanyakan ke Dinas Kesehatan Provinsi, ternyata memang tidak ada drop-dropan lagi dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi ada jeda ini menjadikan capaian dari vaksin IPV ini menjadi kurang ya. Sehingga keberadaan vaksin ini harus mestinya selalu dipantau sebelum habis ya. Pemerintah harus tahu ya, ini udah mau habis nih, di drop lagi gitu ya. Sehingga masyarakat dan kita sebagai tenaga kesehatan atau profesi kesehatan bisa dengan jelas ya, ada kok di puskesmas. Nah, begitu yang kemarin-kemarin ada coba di puskesmas kosong dong ya. Nah, ini yang harus kita evaluasi bersama. Begitu Mas Oka. Iya, kemudian ada penolakan ini Dokter Fitri, ada sejumlah penolakan ya, meskipun sifatnya masih sedikit terkait dengan salah satunya adalah klaim berita-berita yang mungkin atau informasi yang tidak tepat ya terkait dengan kehalalan vaksin polio. Mungkin Dokter Fitri bisa memberikan pemahaman juga ini, mungkin masih ada dari pendengar ataupun masyarakat yang terasa masih gelisah terkait dengan supin imunisasi polio ini, vaksinasi polio ini maksud saya. Ya, jadi sebagai orang tua yang harus satu bertanggung jawab langsung kepada anaknya, tentu mempunyai kewajiban ya, bahwa anak yang dilahirkannya itu harus sehat, kuat ya, dan cerdas tentunya ya. Karena itu satu bagian dari hak anak untuk tumbuh, berkembang dan secara optimal ya. Yang kedua, kita sebagai orang Muslim juga harus paham bahwa di Al-Quran itu ada surat ya yang menyatakan kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Ya. Nah, disitulah kita harus memahami sebagai orang tua, kalau misalkan anak kita ya terkena polio, pertumbuhannya nggak akan bisa optimal, perkembangannya nggak akan bisa optimal, karena kalau sudah terjangkit polio itu pasti akan cacat ya, tidak bisa disehatkan kembali ya. Artinya kalau sampai anak kita mengalami kecacatan, kita meninggalkan generasi yang lemah, dan ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya, untuk kita mendapatkan generasi yang kuat, tangguh, dan cerdas. Nah, kemudian bagaimana orang tua menyikapi? Semua kita serahkan pada orang tua ya.
kita tidak bisa memaksakan. Iya, tidak ada paksaan ya. Memaksakan. Tapi kita harus memahamkan kepada orang tua bahwa anak-anak itu membutuhkan perlindungan. Ya, baik perlindungan dari orang tua maupun perlindungan dari penyakit yang nanti akan menyerang. Nah, usaha kita yang bukan orang tuanya ini ya, pemerintah, ya, dokter dan lain-lain, mengupayakan itu. Ya. Nah, kalau bicara mengenai halal dan haramnya, tentu sebetulnya sudah banyak ya apa yang disampaikan oleh para kiai ya, mubalik itu ya, bahwa sesuatu yang bermanfaat kalau memang belum ada yang menggantikan itu sesuatu yang diperbolehkan ya. Kita hanya lihat dampak kedepannya mana yang lebih berefek positif terhadap anak ya. Jadi kita hanya bisa menyadarkan ya, apakah itu keputusannya orang tua mau atau tidak, silakan orang tua sendiri yang mengambil sikap. Ya, tapi kalau kita sebaiknya diberikan, karena dari kajian ilmiah, ya, kemudian dari agama sendiri sudah mengatakan demikian. Ya, kita bergerak ini untuk supaya anak-anak kita tidak lemah nantinya, sehingga anak kita menjadi generasi yang tadi ya optimal, tangguh, kuat dan sehat. Ya, begitu. Berarti memang keputusan orang tua ini benar-benar mempengaruhi ya dari masa depan anak. Terakhir ini Dr. Fitri dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, mungkin apa yang ingin disampaikan terkait dengan supin vaksinasi polio ini? Apakah yang akan dilakukan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia? Ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia selalu mendampingi setiap program Kementerian Kesehatan. Yang tentu ini kita lihat bahwa kegiatan supin ini adalah kegiatan yang positif, sehingga kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, semua anggota khususnya di Jawa Tengah ya, itu pun mendukung terhadap program ini ya. Nah, untuk itu kami berharap dengan dukungan dokter-dokter anak ini, orang tua juga bisa memahami lebih baik lagi apa sih yang diharapkan dari orang tua untuk dapat mencegah anak-anaknya dari penularan penyakit polio ini ya. Karena kalau kita berusaha tapi orang tua masih menghambat, kita juga tidak bisa apa-apa ya, karena tanggung jawab anak itu langsung ada pada orang tuanya. Begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Dr. Fitri atas penjelasan dan juga pemahamannya ya untuk orang tua dan juga pendengar El Sinta. Harapannya semuanya dapat memahami dan juga mengambil apa yang baik dari vaksinasi polio ini. Terima kasih, selamat siang Dr. Fitri. Baik, selamat siang, salam sehat buat kita semua. Salam sehat dokter. Demikian pendengar perbincangan kami bersama Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Tengah, Dr. Fitri Hartanto, SPA Konsultan. El Sinta Suara News and Talk.